warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di House Project, tapi kali ini kita akan tampil yang berbeda. Kali ini kita akan membahas cerita mistis atau misteri dari rekan kami, Al-Ghazali. Silahkan diceritakan tentang apa yang Anda alami. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminuddin Ghazali, bisa dipanggil Ghazali. Saya juga kru dari House Project, namun saya tidak pernah tampil di depan layar karena saya berada di layar. Kali ini saya akan menceritakan cerita mistis. Bahkan ini cerita tidak bisa masuk di akal sehat manusia. Cerita ini saya dapatkan dari teman perempuan saya. Jadi teman perempuan saya dicintai oleh bangsa jin. Jin laki-laki mas pastinya. Karena tidak mungkin dia wanita dicintai oleh jin wanita. Ya. Cerita ini berawal saat dia sakit. Dia tidur di pondok sendirian. Dia mulai merasakan kehadiran sesosok makhluk halus. Saat dia tidur, dia mendengar banyak langkah kaki, banyak mendengar barang-barang terjatuh, dan yang paling membuat dia kaget adalah saat dia dipegang pundaknya oleh seorang. Langsung dia kaget dan dia bangun dari tidurnya. Dia langsung melihat ke arah belakang darinya, namun tidak ada seorang pun yang berada di sana. Dia pun tetap berpikir positif. Dia memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meminta bantuan kepadanya. Akhirnya gangguan tersebut mulai hilang. Tapi tidak sampai di situ. Setelah kejadian tersebut, setiap malam dia ditampai. Jadi makhluk gaib yang mengganggunya saat dia sakit sendirian tersebut terus mengikuti dia. Seperti apakah sosok makhluk gaib tersebut? Jadi menurut cerita dari dia sesosok jin laki-laki. Tampangnya putih. Dia masih kecil, sekitar dada saya. Rambutnya sebahu. Terus karena rambutnya itu katanya seperti orang-orang luar negeri, jadi pirang. Dan yang paling membuat dia takut, wajahnya itu pucat, tapi dia tuh memandangi teman saya tersebut dan dia tersenyum. Jadi dia memandang sambil tersenyum. Itu tidak terjadi sekali saja, tapi terus menerus. Lalu semakin berjalannya waktu, dia melaporkan kejadian tersebut ke pengurus pondok, tepatnya kepada pengurus pondok laki-laki. Saat ditelusuri, ternyata jin tersebut suka pada teman saya. Oh, jadi makhluk tersebut mencintai teman Anda? Ya, benar sekali. Lalu apa yang membuat dia suka dari teman Anda? Jadi teman saya tersebut memiliki aura yang besar, yang menarik perhatian dari makhluk-makhluk di sekitarnya. Dan makhluk jin laki-laki tersebut tergolong tertua di sana. Jadi sudah lama sekali tinggal di pondok tersebut.
kan. Apa yang dirasakan teman Anda saat makhluk tersebut menyukai dia? Dia terlihat sangat risih karena dia selalu diikuti. Dia pun seperti dihasut. Dia ingin pergi ke musola untuk melaksanakan sholat jamaah. Itu dia tidak jadi. Jadi seperti dia itu ditarik untuk tidak melakukan ibadah. Terus makhluk tersebut itu golongan dari makhluk baik atau dari makhluk yang jahat? Kalau dikatakan baik juga tidak, kalau dikatakan buruk juga tidak. Karena dia tidak pernah mengganggu, tapi dia hanya mengikuti. Nah, dia mengikuti. Tapi pada saat itu teman saya itu sudah memiliki pacar. Jadi saat teman perempuan saya itu bersama pacarnya, jin tersebut tidak berani untuk mengikuti, lari dia. Loh, apa yang membuat jin itu tidak berani mengikuti dia? Karena dia tahu kalau teman perempuan saya itu mencintai teman laki-laki, maksudnya pacar dia. Makanya jin tersebut tidak berani untuk mendekatinya. Dan juga saat dia tidak bersama pacarnya, perempuan tadi selalu digoda. Jadi gimana ya, dia selalu mendapatkan gangguan-gangguan, tapi gangguannya itu cuma gangguan kecil. Jadi dia ditemani saat sendiri, terus diajak bermain, diajak bicara, tapi dia tidak bicara. Dia seperti tanda kutip, dia menunjukkan ekspektasinya, jadi menunjukkan kehadiran bahwa dia itu ada di sini. Apakah kalau teman Anda kumpul sama teman-temannya, makhluk itu akan mengikutinya? Dia tetap mengikuti. Tapi kalau ada pacarnya, pasti jin tersebut akan lari atau menjauh dari teman saya tersebut. Oh iya, saya lupa. Ada satu hal yang mungkin tidak akan masuk di akal sehat kita. Apa itu? Teman saya tersebut akan merasa kepanasan jika mendengar adzan atau bacaan sholawat. Jadi apapun yang dibaca seperti Yasin, pokoknya yang ada di dalam Al-Quran, sholawat, adzan, dia pasti akan kepanasan dan dia akan menjerit. Itu dari sebab jin itu apa dari dirinya sendiri? Ya, dari jin tersebut, karena dia pun sering kerasukan oleh jin-jin lainnya. Berarti enggak satu jin saja? Ya, tapi yang mencintai dia atau yang menyukai ya cuma satu. Yang lainnya itu mengganggu karena auranya itu memang kalau bisa diibaratkan itu seperti satu gunung lebih. Jadi sangat besar aura dari teman saya tersebut. Terus bagaimana kelanjutan teman Anda saat ini? Dia sekarang baik-baik saja dan alhamdulillah sudah tidak mendapatkan gangguan dari jin tersebut. Karena dulu dia dibawa oleh ustadz saya pergi ke guru pusat dari ustadz saya. Jadi guru saya juga dulu itu dicintai oleh jin perempuan. Nah, tepat sekali itu dibawa ke yang menyembuhkan atau ya pokoknya gurunya lah yang dulu menyembuhkan dia atau menjauhkan dia dari makhluk-makhluk mencintai, dari jin, karena jin yang mencintai manusia. Kan sekarang sama dipikir oleh akal sehat. Manusia berhubungan dengan jin itu sudah dilarang oleh agama, seperti yang dijelaskan oleh sabda Rasulullah dan juga firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Tapi masih saja kan ada sih
dari kalangan manusia yang melakukan hubungan dengan jin atau percintaan dengan jin untuk mendapatkan kekayaan. Nah, itu juga hal yang haram dilakukan. Makanya ustadz saya itu terus membawa teman saya ke gurunya. Lalu saat itu dia diberi pelindung, raja ya. Dia diberi raja. Nah itu ya, tapi itu berbentuk cincin. Saat cincinnya dilepas, makhluk tersebut akan kembali mendekati dia. Apakah teman Anda sekarang masih memakai cincin itu? Ya, walaupun dia pulang ke rumah, dia tetap memakai cincinnya. Nah, saat COVID-19 sih kan pulang, dia tetap membawa cincinnya. Karena ya namanya juga manusia, kadang kan masih khawatir, takut diikuti sampai ke rumah. Sekian cerita dari saya. Saya akan hanya menyertakan dari teman saya, dan saya pun sudah izin ke teman saya tersebut, tapi dia tidak ingin namanya disebut, hanya karena itu sebenarnya juga cerita pribadi lah, privasi. Oke, terima kasih dari narasumber. Menurut saya sih, saya pribadi cerita ini juga tidak masuk akal di pikiran, tapi gimana lagi, sudah terjadi dan sudah dialami dari rekan kita. Oke, terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa tonton video kami selanjutnya dengan cara like, subscribe, and share channel YouTube kami, Hoos Project, dan jangan lupa nyalakan lonceng. Untuk pemirsa-pemirsa yang memiliki cerita horor atau mistis, bisa langsung komen di bawah, dan nanti bisa DM ke Instagram Hoos Project Official yang ada di deskripsi ya. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.